Hello, welcome back everyone to Miracle Mindset Podcast by GCI Central Java. Saya host kalian Ricardo Zanova, dan seperti biasa masih di topik Sri Kandi masa kini dengan bersama wanita-wanita luar biasa. Hari ini sudah hadir Kak Aning, boleh perkenalkan diri ke audiens? Oke. Perkenalan ya. Bagusnya bajunya bagus banget tuh. Yang desain siapa nih? Saya sendiri. Oh, belum udah endorse. Belum dari ini ya. Udah ngomongin gitu. Jadi salam kenal semuanya. Good morning everyone. Hi, I hope you have a good day. My name is Aning. You can call me like Aning Lumos. Jadi Aning Lumos adalah nama branding. Actually it's my branding name. Nama saya itu Wahyu Trianingrum. Wahyu Trianingrum jadi Aning Lumos ya? Yes, it's my branding name. Kenapa saya pakai nama branding? Karena saya seorang image consultant yang bergerak di bidang color, etiket, grooming, public speaking, dan juga wellness ataupun creative trauma cleansing. Oke, banyak sekali Panjang ya. Panjang. Oke. Awalnya gimana sih Kak? Bisa jadi trainer? Ini trainer kan berarti ya? Betul. Trainer. Jadi sekarang lebih ramai dan berkecimpungnya di dunia trainer, image consulting itu. Walaupun memiliki baju brand juga, nama brandnya juga Lumos. Lumos juga ya. Karena memang ceritanya dulu pada waktu kuliah saya ambil desain komunikasi visual. S1. Kemudian bekerja sebagai public relation selama kurang lebih 6-7 tahun di salah satu BUMN. Oke. Iya. Jangan diceplosin. Iya. Oke. Di BUMN, terus kemudian stop karena memang memiliki anak, dan pada waktu itu rencananya saya ingin berfokus di keluarga. Pada waktu itu saya memilih untuk urus anak. Oke. Ya, urus anak dan suami. Kemudian hari demi hari ternyata ada perasaan unworthy. Terus ada perasaan seperti berontak bahwa ternyata I want to do more and I can do more. Ya, saya kurang suka nyalon, saya kurang suka arisan, saya kurang suka masak. Jadi itu penemuan jati diri. Saya malah suka nyalon sama masak. Saya suka sekali kalau misalkan merawat anak, lihat dia grow, terus kita sama-sama belajar buku, saya ngajari ini itu, saya happy. Tetapi ketika dengan hal tertentu, saya ngerasa kok begini aja. Saya diciptakan sepertinya untuk lebih deh. Ada perasaan seperti itu. Akhirnya saya malah depresi. Jadi 1 tahun nganggur itu saya sering marah-marah, sering merasa tidak pantas, sering merasa tidak layak, ya sering merasa tidak berguna, seperti itu, menyalahkan diri sendiri. Dari seorang yang depresi, wanita yang depresi bisa menjadi orang yang menyembuhkan depresi orang gitu. Betul sekali. Jadi pasien pertama kakak itu kakak sendiri ya? Ya, yes. And how did you research the materi segala macam gitu? So memang actually I love like reading books. Jadi yang pertama saya tuh suka sekali membaca buku. Yang kedua saya itu kalau melihat YouTube, yang saya lihat adalah sesuatu yang membuat saya lebih pintar, ya lebih tahu banyak. Podcast itu memang saya suka nonton. Ya, jangan lupa nonton ini. Aku akan nonton dan dari situ kemudian saya mendapat informasi ada program yang namanya Creative Trauma Cleansing. Ya. Dan pada waktu itu saya kagetnya yang menemukan program itu adalah mantan bos saya di BUMN tersebut. Jadi pada waktu saya daftar, kaget saya. Kok ternyata beliau namanya Pak Jumal Muntazam. Pak, terima kasih banyak. Makasih ya Pak. Iya, saya ikut makasih. Dari situ saya mulai mengenal diri, belajar itu, efeknya dan dampaknya bagus. Akhirnya saya pakai itu untuk ada dalam kurikulum saya dalam mengajar. Nah, sebagai womanpreneur ya Kak ya, berarti kan ada peran kita sebagai seorang profesional, seorang womanpreneur, seorang pengusaha ya, sama seorang ibu pasti dong, itu peran yang nggak bisa lepas kan. Nah, untuk balancing itu gimana Kak, tips and triknya? Ini hal yang menarik untuk ditanyakan, karena yang namanya benar-benar balance itu tidak ada ya. Itulah kenapa kalau misalkan dalam satu agama kita poligami itu harus adil, karena adil itu tidak mungkin.
Makanya itu sebenarnya mengurungkan niat supaya orang tuh berpikir lebih panjang. Nah, itu sama dengan balance. Balance itu kan istilahnya harmoni dan adil. Yes. Adil itu dalam pikiran manusia kan begini. Padahal kalau dalam timbangan hukum pun adil tuh seperti ini kan. Tidak ada yang benar-benar imbang. Maka ketika ditanya seperti itu, kita harus tahu prioritas kita apa. Kalau saya pribadi, karena dititipkan 2 makhluk kecil yang cantik itu, prioritas saya adalah mental mereka dulu. Mental dulu. Nah, bagaimana mereka bisa tumbuh kalau mentalnya itu kurang baik. Mental dan manner itu yang saya tegaskan. Jadi, balancingnya adalah saya harus mengatur mental dan manner anak saya dulu. Kemudian, untuk karir, itu fokusnya adalah bagaimana saya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, Kak Aning pernah ini nggak sih dengar tentang jalan pintas? Ya, wanita-wanita sekarang itu. Ya, di musim yang semuanya serba gadget, selentingan dan lihat sendiri juga. Dan saya sebagai pebisnis edukasi juga concern gitu, kayak anak-anak yang even underage sampai kayak remaja dan juga usia matang untuk menikah itu, mereka ambil jalan pintas sebagai mungkin apa ya, itu saya menjual diri atau sebagai simpanan segala macam. Pendapat Kak Ani gimana tuh? Ini pertanyaan yang bagus dan banyak sekali orang yang menanyakan ini ke saya ya. Sorry kalau ya. It's okay. Sebenarnya tidak hanya perempuan ya, laki-laki pun mohon maaf sekarang banyak yang memilih jalan pintas. Istilahnya, kalau misalkan kita berpikir hal-hal yang mudah, instan itu akan baik untuk kita, itu baiknya hanya tempting aja sesaat. Dengan generasi sekarang ya Kak ya, maksudnya kan kalau misalnya memang mereka sudah terlanjur terjun dengan di dunia seperti itu, dengan mental seperti itu, apalagi ditambah sekarang ada kayak bukan cuma dengan lawan jenis tapi sesama jenis juga, masih bisa diselamatkan nggak sih mentalnya? Bisa dong, semuanya di dunia ini itu kalau ada masalah sebenarnya ada solusi, asal orangnya mau dan berkesadaran. Nah, menciptakan kesadaran itu gimana Kak? Nah, dia harus kontemplasi sama diri. Kontemplasi seperti saya ya, dulu pada waktu saya depresi, saya tanya sama diri, sebenarnya apa yang saya mau? Apa sih misi hidup saya? Blueprint saya itu apa? Untuk mengetahui blueprint, ya menikmati proses jatuh bangunnya. Kan kebanyakan orang langsung lari keluar kemana-kemana, enggak, kita diem dulu, kita tanya sebenarnya apa yang kita mau, apa yang kita butuh, blueprint kita itu apa? Ditulis ya? Jangan cuma di pikiran. Kalau di pikiran nanti tambah stres. Iya. Ditulis. Setelah itu, kalau misalkan seperti saya dulu, ternyata saya tuh maunya punya pekerjaan yang membantu orang untuk tahu value dirinya. Maka orang tahu value dirinya pertama dari appearance kan, dari pakaian. That's why saya ambil fashion designer. The second one adalah dari mereka bertutur. That's why saya ambil public speaking. Kemudian dari etiketnya, tata cara duduk, berdiri, dan lain sebagainya, etika, maka saya ambil trainer etiket. Kemudian all in one banget ya. One stop etiquette solution. Dari situ ke color, karena ternyata ada warna-warna yang memang baik sekali untuk mengeluarkan aura kita, dan ada warna-warna yang membuat kita kelihatan, mohon maaf, tampak lebih tua. Tampak lebih layu. Pause ya Kak. Boleh nggak kasih aku satu sesi gitu? Boleh. Boleh tahu ya how I works istilahnya. Jadi kita mulai ya. Ini aku izin ya. Mohon maaf karena memang posisinya memang seperti ini. Supaya apa? Ingat, saya kan di sini punya tagline buka aura ya. Tanpa pergi ke dukun. Yaitu dengan warna yang nempel yang sesuai dengan karakter maupun image yang ingin ditampilkan. Nah, pertama saya taruh di sini kenapa? Karena aura itu letaknya di wajah ya, bukan di tangan, bukan di kaki. Jadi saya taruh di sini supaya dekat dengan wajahnya. Nah, ini ketika menggunakan warna-warna yang cerah dengan unsur yang lebih warm, kita bandingkan dengan warna-warna yang gelap dan unsurnya lebih cool. Ini kita compare dengan ini. Mungkin di kamera bisa kelihatan ya. Ketika dia menggunakan warna cerah dengan unsur lebih warm, itu kelihatan lebih bersinar di matanya dan kulitnya pun kelihatan lebih bersih. Ya, tetapi ketika menggunakan warna yang lebih gelap dan unsurnya lebih cool, kelihatan lebih tua.
Ya. Tua atau dewasa nih? Tua. Kalau dewasa masih terlalu ini ya, bagus ya kayaknya. Tua. Jadi kesannya itu turun, auranya itu redup, kalah dengan warna yang dipakai, apalagi dengan menggunakan warna-warna yang terlalu stabilo. Itu kurang tepat. Saya suka yang ini. Kesukaan kan belum tertentu yang terbaik, ya kan? Nah, sedangkan warna yang dipakai hari ini itu kan lebih ke warnanya condongnya coklat ya, cincin. Kurang lebihnya inilah yang warna dipakai hari ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan warna yang menurut dari segi fisik dan undertone itu lebih cocok di warna ini, maaf ya. Pastel ya berarti. Pastel dan lebih ke ivory, brown white gitu-gitu. Warnanya juga lebih ke warna-warna mint, peach. Kita bandingkan dengan warna yang dipakai hari ini. Boleh stop badannya? Oke. Oke, ini yang dipakai kurang lebihnya. Ini yang dianjurkan. So, warna yang dianjurkan untuk batik nantinya daripada terlalu coklat, carilah yang warnanya krem atau gold muda, ivory, itu bagus daripada warna ini ataupun yang warna ini. Nah, ini ngomongin warna. Nextnya ada yang namanya pattern, maaf ya. Untuk jas gimana? Nah, kalau untuk jas itu nanti ada alatnya sendiri. Oh, ada alatnya sendiri. Yang saya bawa hari ini pattern dan warna aja. Oke. Nah, nanti diukur dulu juga badannya kalau untuk jas. Apakah jasnya yang Tyler, apa yang semi Tyler gitu. Oke, sekarang untuk pattern. Yang pertama ini kotak-kotak ya, tapi lebih besar. Yang ini lebih kecil. Nah, ini motif yang abstrak, geometrikal. Ini kecil sekali. Nah, ini adalah hal yang perlu dihindari. Motif yang seperti ini, hootstoot namanya ya. Terus kemudian kalau kotak pun bukan kotak kecil, kotak yang gede. Kenapa? Karena badannya balik lagi kita harus memaksimalkan hal yang positif, ya kan? Karena badannya mungil, ya, dan pundaknya kecil. Itu lebih baik kotaknya yang besar, ya. Jangan terlalu menggunakan motif yang penuh seperti ini, checkered, kotak-kotak kecil. Kalau mau garis pun, garisnya bukan sekecil ini, tetapi ya begini. Ya, so it's different. Jangan pula yang terlalu gede. Ini kayak zebra ya? Tapi kalau yang cocok loh untuk dirimu enggak. Nanti kamu kesannya akan pendek, lebih lagi. Itu, ini juga bagus untuk dirimu. Jadi motifnya lebih ke medium. Ya, not too small, not too large. And then ini juga bagus. Nah, untuk polka dot, karena memang sisi yang mau ditampilkan adalah approachable, karismatik, maka tolong hindari polka dot. Dari polka dot. Yes, karena polka dot dan flowery itu kesannya lebih feminin. Ya, kecuali dikenakan pada waktu liburan, itu kan beda ceritanya. Tetapi, gitu ya kalau ketemu secara profesional lebih baiknya kotak-kotak besar atau garis yang medium. Oke. Nah, ini baru spill sedikit. Biasanya akan lebih lengkap lagi dengan jas, kemudian dasi, bentuk baju. Kayaknya aku butuh sih konsultasi. Iya, betul ya. Kayaknya semua orang butuh deh. Butuh check out gitu. Jadi, inti dari image consultant adalah membuat maksimal kelebihan, menerima kekurangan, tetapi tidak perlu diutarakan. Ya. Yes. Oke Kak Ani, untuk menutup sesi hari ini mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Kak? Oke, pesan yang ingin aku sampaikan sebenarnya saya juga malu untuk mengutarakan pesan karena kan saya belumlah di ranah itu, tapi saya sedang berproses. Tapi ada quote yang selalu saya jaga, yaitu yang pertama, ketahui diri kamu, jujur sama diri tentang kekurangan, tentang kelebihan, tentang kebutuhan. Kuatkan fondasi diri kita dengan mengetahui value diri kita, akarnya. Nah, setelah itu kita berfokus pada proses dan juga berfokus kepada jalan untuk menuju hal yang kita mau. Harus punya visi juga. Harus punya visi dan punya value. Itu Visi dan maksudnya. value ya. Kalau hanya visi akhirnya mencari jalan pintas. Oke, iya. Tapi kalau punya value, sudah tahu akarnya, tahu blueprintnya kita ya tahu kalau apa yang kita lakukan akan berbalik ke kita. Thank you semuanya udah nonton kali ini. Di episode kali ini thank you juga Kak Aning ya. Sama-sama. Untuk Terima waktunya kasih. luar biasa. Ini sesi Ya. yang cukup unik.
sesi yang cukup berkesan juga buat saya. Jangan lupa subscribe di YouTube kami, dan untuk kalian semua yang ingin berkomunitas secara positif, ingin berbagi kesusahan individu atau kesenangan individu segala macam, ingin mengembangkan diri, jangan lupa join di komunitas kami di @gcri_centraljava di Instagram. Langsung klik linknya dan daftar di situ. Don't forget to melakukan hal baik minimal 1 setiap harinya. Make kindness your mission, be a miracle. Thank you.